Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan perkuliahan Tarikh Tasyrik dan pada pagi hari ini kita akan membahas persoalan taklid dengan masa jumud ya, jumud. Saya share screen dulu. Ya. Jadi tasyrik pada masa taklid dan jumud. Kita lihat slide berikutnya. Jadi periode ini ya atau periode tentang taklid ini dimulai pada abad ke 10 sampai 11 Masehi ya atau di tahun 301 Hijriah. Ya. Jadi sejak berakhirnya kekuasaan Bani Abbasiyah sampai abad ke-19. Jadi periode ini sebenarnya ditandai dengan menyebarnya pusat-pusat kekuasaan Islam di berbagai wilayah sehingga umat Islam sendiri dapat dikatakan kondisi yang lemah dan berada dalam kegetiran. Nah, dalam kondisi tersebut jika keadaan negara atau daulah lemah maka akan muncul banyak fitnah dan mihmah sehingga hilangnya persaudaraan dan persatuan di kalangan umat Islam dan sebaliknya menjadi permusuhan. Jadi pada periode ini memang kekuasaan dari dinasti Abbasiyah ini hampir punah ya. Musuh-musuh yang dulunya terbilang kecil ya tiba-tiba bisa menguasai. Nah, bahkan wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh para pemimpin-pemimpin atau khalifah pada saat itu ya perlahan tapi pasti mulai diambil kembali. Ya taruhlah misalnya ya sekarang kita kenal ya ada istilah Andalusia ya sekarang yang jadi Spanyol yaitu salah satu peninggalan sejarah bahwa banyak yang pernah terjadi khususnya sejarah yang berkaitan dengan agama Islam. Nah, kemudian jadi pada masa ini hukum Islam mengalami stagnasi ya atau jumud. Ya, hukum Islam tidak lagi digali dari sumber utamanya yaitu Quran dan Sunnah, tapi ini para ulama ini lebih banyak mengikuti dan mempelajari pikiran dalam mazhab yang sudah ada. Nah, inilah yang dimaksud dengan istilah taklid. Nah, dari sini terlihat mulai ada kecenderungan baru, yakni mempertahankan kebenaran mazhabnya dengan mengabaikan mazhab yang lain. Jadi cuma ada satu mazhab aja, ya itu sudah yang dia pakai. Nah, seolah-olah kebenaran merupakan hak prerogatif mazhab yang dianutnya. Sehingga tidak salah jika masa ini merupakan fase pergeseran orientasi Al-Quran dan Sunnah menjadi orientasi pendapat ulama. Nah, kemudian sebab-sebab kemundurannya. Ya, ini ada faktor internalnya. Kita lihat dulu faktor internal. Jadi ulama ini beralih kepada pendapat imam mazhab, ya di mana karena dia menganggap bahwa imam mazhab ini pendapatnya sudah final, ya tidak usah dikaji lagi karena itu kan beberapa hasil kajian yang dia kumpulkan. Jadi tidak usah diragukan lagi, ya sami'na wa ta'na saja. Apa yang dikatakan oleh para imam mazhab ya sudah itu yang kita jadikan sebagai rujukan utama. Kemudian berkembang serta meluasnya kufarat ya khurafat ya, takhayul dan mistik di kalangan masyarakat Islam yang merusak kemurnian tauhid. Jadi ada khurafat ya, istilahnya hal-hal yang berbau kekufuran ya. Kemudian ada istilah takhayul, dan bahkan yang mistik-mistik ini banyak sekali yang beredar di masa-masa itu. Kemudian munculnya kejumudan berpikir ya. Kenapa? Karena hilang semangat jihadnya. Ya, mungkin pada saat itu
sering istilahnya dikalahkan oleh pasukan-pasukan yang pasukan yang non muslim, akhirnya semangat jihadnya ini juga mulai berkurang. Kemudian ulama terlalu banyak mengkaji dan sikap kagum yang berlebihan terhadap pemikiran dan pendapat ulama, padahal mereka punya keterampilan berijtihad. Jadi dia punya kemampuan ya untuk berijtihad, tetapi dia karena kekaguman yang berlebihan terhadap pemilik dan pendapat ulama mazhabnya, akhirnya ijtihad pun itu dihilangkan. Kemudian para ulama terdahulu atau pendiri mazhab ini sangat produktif dan kreatif. Nah, berbeda dengan ulama-ulama yang saat sekarang ini, ya tentu istilahnya produktif, iya, tapi masalah kreativitasnya ya kadang juga dipertanyakan. Kemudian munculnya ulama-ulama yang tidak mumpuni. Ya, pokoknya cuma hanya sekedar labelitas saja lah. Ya, artinya dikasih label aja. Ya, sebenarnya dia bukan ulama, tetapi karena melekat istilah ulama itu, ya, atau misalnya dia mengikuti sebuah organisasi dalam tanda kutip, tiba-tiba langsung diberikan gelar ulama. Kemudian adanya intervensi kekuasaan, ya, yang menganjurkan untuk mengikuti mazhab yang dianutnya. Kemudian secara umum ya, secara umum pemerintah sudah tidak lagi memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan karena memang hanya fokus untuk memperluas wilayah. Dan berikutnya kesatuan dan keutuhan pemerintah Islam ini telah terpecah. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika perkembangan Islam yang luar biasa itu, nah kemudian diadakanlah ekspansi besar-besaran. Akhirnya umat Islam tersebar di mana-mana. Nah, cuman salah satu kekurangannya adalah ketika tersebar seperti itu ya untuk mengontrolnya itu yang paling sulit. Ya apalagi misalnya ingin menyamaratakan pendidikan baik yang ada di Kufa, baik yang ada di Madinah, baik yang ada di Mekah maupun yang ada di Indonesia. Nah, ini adanya fatwa yang menyatakan bahwa pintu jihad sudah tertutup. Ya, saya bilang pintu jihad itu selalu terbuka. Bahkan tiap tahun kita disuruh berjihad selama bulan suci Ramadan. Jadi tentu tidak akan berefek itu. Kemudian mundurnya kesenangan masyarakat kepada harta secara berlebihan. Jadi dia pada saat itu ya ketika selesai misalnya berperang, ya dia langsung tinggalkan tempat perangnya. Jadi dia langsung menuju kepada harta rampasan ya. Kemudian munculnya sikap saling curiga di antara pengikut mazhab, ya bahkan sering menghina yang tujuannya untuk meninggalkan mazhab yang di mazhab lainnya. Kemudian faktor eksternal ya. Ini bangkitnya kalangan Kristen Eropa ya atau biasa dinamai dengan istilah masa Renaissance. Ya, yang menyebabkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan mereka. Jadi kalangan-kalangan Eropa ini yang mewarnai keislaman yang dulu-dulu, yang penemu-penemu itu kan banyak-banyak ya dari Islam. Tetapi itu diubah kembali, ya diganti dengan nama Barat dan justru itu yang diabadikan dalam buku-buku sejarah. Kemudian adanya serbuan bangsa Mongol yang mengelulantahkan peradaban Islam yang berabad-abad lamanya dibangun. Dan yang ketiga munculnya negara baru baik di Eropa maupun di belahan dunia lainnya seperti Afrika, Timur Tengah, Asia. Jadi keadaan yang demikian ini akan membawa kita kepada ketidakstabilan politik yang berpengaruh kepada pemikiran. Kesimpulannya, jadi pergolakan politik telah mengakibatkan terpecahnya negeri Islam pada waktu itu. Ini menjadi beberapa negeri kecil, sehingga negeri-negeri tersebut selalu mengalami kesibukan berupa perang. Jadi jangan heran ketika ada peperangan di zaman sekarang. Jadi bukan hanya di zaman sekarang ada perang di Arab. Memang sejak dari dulu hobinya orang Arab itu berperang. Ya. Jadi tidak salah memang ketika ada hal-hal yang seperti ini ya sangat gencar untuk dipromosikan.
kemudian pada fase ini kehidupan hukum Islam ini telah timbulkan mazhab-mazhab yang mempunyai metode dan cara berpikir sendiri di bawah seorang imam yang mujtahid. Konsekuensinya ialah bahwa pengikut mazhab tersebutlah yang berusaha membela mazhabnya sendiri, ya, dan mempertahankan dasar serta pendapat orang lain atau mazhab lainnya. Sekira ini, ya. Oh ya, masih ada satu, saya lupa, tidak adanya tindakan dalam berijtihad, padahal dia mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Sekira ini nanti kita lanjutkan pada materi berikutnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.